Selamat malam, Bapak Satmoko selaku Ketua Lingkungan Santa Teresia Apila II, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik OMK yang terkasih, warga lingkungan Santa Teresia Apila II. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan APP kita. Kali ini kita memasuki pertemuan APP yang ketiga dengan tema Pembela Keadilan. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sedang dilanda wabah corona, sehingga kita diharuskan untuk mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan social distance. Kita harus menjaga jarak. Kita tidak mungkin berkumpul seperti minggu-minggu yang lalu di dalam suatu keluarga untuk kita bersama membahas APP kita ini, tanpa mengurangi dan arahan maksud dari apa yang telah digariskan KAJ. Marilah kita bersama-sama tetap menghayati tema APP kita ini dalam pertemuan ketiga ini, walaupun kita hanya melalui online. Kita simak baik-baik, kita hayati dan kita laksanakan apa yang telah digariskan dalam APP kita ini. Sebelum mulai, marilah kita nyanyikan lagu Kasih dari Surga. Kita nyanyikan bersama-sama yang akan dipandu oleh adik kita, Nikita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum sepenuhnya dirasakan sampai dengan saat ini. Kita sebagai anak bangsa masih terus berjuang
memberantas ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sambil mengenangkan sabda Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kalian itu murid-muridku, yakni bila kalian saling mengasihi. Kita semua tidak dapat menginginkan apapun lebih sungguh-sungguh daripada untuk mengabdikan diri secara makin penuh dan efektif kepada sesama di dunia. Maka dari itu, sambil dengan setia bertumbuh pada Injil dan bersandar pada kekuatannya, dan bersama dengan semua orang yang mencintai dan melaksanakan keadilan, kita dapat menyatakan bersedia untuk menjalankan karya agung di dunia ini, yang harus kita pertanggungjawabkan terhadap Dia, sumber keadilan, yang pada hari terakhir akan mengadili semua orang. Marilah kita hening sejenak, kita doakan bersama-sama doa pembuka. Allah Bapa sumber keadilan, terima kasih atas rahmat perjuangan keadilan dan kesejahteraan yang terjadi di tanah air Indonesia ini. Mampukanlah kami untuk dapat Engkau bimbing dalam pertemuan dan sharing, sehingga kami harus dapat disadarkan bahwa setiap pribadi manusia memiliki hak yang sama dengan tidak membedakan mereka yang kaya dan miskin, kuat dan lemah, serta mereka yang membutuhkan bantuan dari kami. Doa ini kami satukan dalam nama Yesus Kristus Putramu, yang bersama Diko dan dalam persekutuan Roh Kudus, Allah hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Matius 23, 1-3, 8-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabi dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, Bapamu, yaitu Dia yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Dalam Gaudium et Spes, Paus Paulus ke-6 mengingatkan kita tentang ketamaan hakiki antara semua orang dan keadilan sosial. Gaudium et Spes nomor 29. Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah. Dengan demikian mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan mengemban panggilan serta tujuan ilahi yang sama pula. Maka harus semakin diakuilah kesamaan dasarlah antara semua orang. Memang karena berbagai kemampuan fisik maupun kemacam
keanekaragaman, daya kekuatan intelektual dan moral. Tidak dapat semua orang disamakan. Akan tetapi, setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi manusia, entah bersifat sosial, entah bersifat budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, warna kulit, kondisi sosial, bahasa, atau dan lain sebagainya, harus diatasi dengan disingkirkan karena bertentangan dengan maksud Allah. Sebab sungguh layak disesalkan bahwa hak-hak asasi pribadi itu belum di mana-mana dipertahankan secara utuh dan aman. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sharingkan di dalam intern keluarga kita apa yang telah kita lakukan dalam melaksanakan keadilan sosial ini. Baik itu di dalam intern rumah tangga, di lingkungan, di kantor, maupun dimanapun. Saya akan pandu dengan pertanyaan sharing sebagai berikut. Apakah kita sadar akan keadilan yang kita lakukan pada masing-masing profesi kita? Kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai seorang anak, kita sebagai teman kerja, bahkan kita sebagai pemimpin, baik di dalam masyarakat, sebagai RT, RW, di dalam kantor, sebagai kepala bagian, kepala seksi, sebagai direktur umum. Apakah kita sudah bersikap adil dan melakukan keadilan apa yang kita pedomani? Pernahkah mempunyai pengalaman berlaku tidak adil terhadap mereka yang lemah dan yang tersingkirkan? Bagaimana kita memandang mereka yang lemah, bahkan menyingkirkannya dari hadapan kita? Kita ketemu di jalan, kita anak buah kita di kantor, anak-anak kita yang mungkin tidak sama satu sama lain, tetangga kita dimanapun. Mampukah kita memberikan rasa keadilan kepada mereka? Tindakan atau perilaku apakah yang sudah kita lakukan untuk dapat bersikap adil terhadap sesama? Coba kita resapi betul-betul apa yang pernah kita lakukan dan sudah kita lakukan terhadap sesama kita. Malah kita saling merefleksikan diri, merenungkan diri tentang hal ini. Dan yang terakhir, keadilan macam apa yang ingin aku lakukan sebagai murid Kristus, sebagai pemimpin di sekolah, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam perusahaan maupun di dalam komunitas-komunitas kita. Dari petunjuk maupun arahan di atas tadi, mari kita lakukan sharing. Kita lakukan sharing di intern keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Apakah kita memang sudah mampu dan pernah dan dapat melaksanakan hal tersebut? Kalau memang kita belum, marilah kita upayakan. Kita tidak atau belum terlambat untuk melakukan hal-hal yang baik. Mari kita bersharing dan seraya kita, kalau memang punya kekurangan, kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa, agar kita selalu diberikan petunjuk, berikan kekuatan untuk mampu melaksanakan keadilan yang Tuhan inginkan. Marilah kita bersama-sama melakukan doa spontan kita, agar Allah yang Maha Pengasih senantiasa menuntun, melindungi kita umatnya, dan memberikan kesehatan lahir dan batin bagi kita semua. Bila kita hening, kita doakan masing-masing dengan doa spontan kita.
Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur walaupun dalam suasana yang tidak memungkinkan kami untuk berkumpul, kami masih Kau beri kesempatan untuk dapat menghayati, merenungkan masa Prapaskah ini dengan merenungkan dan menghayati tema kita tentang keadilan. Semoga kami mampu mewujudkan keadilan, baik di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam tengah masyarakat, di dalam lingkup pekerjaan kita. Bapa yang Maha Pengasih, tak lupa kami mohon perlindungan-Mu, umat-Mu, dalam wabah corona ini, yang memisahkan kami satu sama lain untuk diam di rumah. Semoga Engkau segera menghentikan wabah ini dan mengangkat kami umat-Mu, agar kami sebagai bangsa kami tidak terpuruk dan kami dapat bangkit lagi untuk memuji dan mewartakan sabda-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas inspirasi keadilan yang Engkau berikan kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga kami semakin terdorong untuk bersikap adil dalam setiap kesempatan. Mampukan kami pula agar bersikap kritis terhadap setiap bentuk ketidakadilan dan berani tampil saat Engkau memanggil kami untuk membela orang-orang yang lemah dan tersingkirkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, seluruh umat lingkungan Santa Teresia Avila II dan seluruh anggota keluarga kita senantiasa mendapatkan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.